Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka indahulu lil hadisil amami ya Rabbi walan yadiqa Rasulullahi jamuka bi idal karim tajalla bismi muntaqimi Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Rabbi zidni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitamil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin jamaah pengajian malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mari kita tingkatkan, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat serta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak sekalian kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat di dunia maupun akhirat kelak. Dan jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala urusan kita Allah mudahkan dan Allah berikan keberkahan dalam segala kehidupan kita. Ala hajinnahul hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Dan juga kita kirimkan Fatihah ini untuk para arwah-arwah orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita juga, dan juga jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah meninggal dunia, dan juga para orang-orang yang telah mewakafkan hartanya pada masjid ini. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan rodoh min riyadil jannah. Al-Fadlah Haratun Nabi Mustafa Rasulullah SAW summa ila arwai jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwahil muwaqifina fi hadzal masjid wa biniyati salam wasi'a wal barakah wal afiyah wan ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-babu sadis fi fadli zikri wa adabihi wa kaifiyatihi. Bab yang 6 ini kita menyatakan dengan fadilah keutamaan zikir, adabnya dan juga cara-caranya, ya, kaifiatnya. Yang pertama fi fadilatiz zikri, tentang fadilah zikir ini adalah tentang kemuliaan, keutamaan. Zikir itu sebetulnya setiap hari, ya, kita tanpa terasa banyak kita lakukan. Tapi sayogiannya kita jangan sampai lepas zikir. Karena Allah banyak firman-Nya tentang masalah zikir. Ada yang pertama firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah. Zikir itu boleh ingat, boleh nyebut, ya. Zikir, nyebut. Dengan sebanyak-banyak zikir. Zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Banyakin zikir kita. Nah, kemudian ada lagi fazkuruni azkurukum. Ini kaedahnya. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kata Allah begitu. Fazkuruni azkurukum. Kalau kita zikir, kita ingat sama Allah, Allah bukan ingat sama kita, gitu kong. Ya. Saya lagi Allah semuanya ingat, zikir setiap saat zikir. Kemudian ada lagi firman-Nya, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini dalam surah Al-Jumu'ah. Zikirlah kamu kepada Allah yang sebanyak-banyak zikir, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Tuflihun. Kalau kita zikir termasuk orang-orang yang beruntung. Manfaat zikirnya apa? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Jadi kita yakin percaya akan Allah Ta'ala, ya. Jadi hati kita akan apa? Mutmainnah. Kalau hati yang mutmainnah apa? Hati kita tenang. Mutmainnah itu tenang. Kalau dalamnya adem, tenang, nggak gelisah.
Yang membuat orang itu susah karena hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah. Ya Allah, ini besok nggak punya apa-apa, gelisah. Ya Allah, ini sakit begini-gini, gelisah. Kenapa? Hatinya nggak tenang. Mana lagi sakit, mana hujan mulu, ya, mana duitnya udah tipis, duitnya tipis-tipis nggak ada yang tebel. Ya. Jadi gelisah hati, makanya jangan. Supaya hati tenang, pengobatnya adalah zikir kepada Allah. Ya, jadi bizikrillah ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Nah, ya, kita percaya, kita beriman, tanda orang yang beriman itu banyak zikir, Pak. Coba, karena kita orang beriman, taat kepada agama, mau makan zikir, ya kan ya? Makan zikir artinya ingat sama Allah. Mau makan ingat sama Allah. Mau demen orang aja ingat sama Allah. Kan cintai aku karena Allah gitu ya. Iya, karena Allah. Mau makan zikir, bangun tidur zikir, habis makan zikir, ya, mau tidur zikir, ngapain semuanya berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Itu. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran, nih ayatnya banyak banget. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, gitu ya. Jadi fa idza qadaytumus shalah, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, suruh ngapain? Gitu. Faidza qadaitum sholat fazkurullaha, maka kamu zikirlah kamu kepada Allah. Qiyaman, boleh diri, boleh duduk zikirnya tuh. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk tenang. Ya, terus ngapain? Zikir, ikutin. Kalau zikir imam nuntun, ya ikutin. Enak banget kan kalau dituntun sama imam. Tempat lain banyak, Pak, zikir kagak dituntun sama imam, masing-masing asalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah imam begini aja nunduk, nggak baca apa-apa. Kita juga mau baca apa ini, bingung, kata engkong-engkong, gua baca apa nih, imam diem aja ya, gitu. Kalau di Ar-Ridwan zikirnya kental, Pak, ya, kental, banyak zikirnya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukubi wajibati alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, 3 kali minimal, ya kan ya. Ada lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jamil ma'asi wa junub la haula wa la quwata illa billah. Itu zikirnya, doa zikir gitu. Ini Allah memerintahkan faiza qadaitumus shalah, ya, maka apabila kamu telah selesai menyempurnakan pelaksanaan sholat, ya, fazkurullah, zikirlah kamu kepada Allah, istighfar, zikir istighfar, terus alhamdulillah, la ilaha illallah, semuanya ada. Ahli sunnah wal jamaah aswaja mengajarkan gitu, zikir, banyak zikir. Selawat bagaimana? Boleh selawat, selawatan, zikir, sama, munajat sama Allah. Ya, kemarin ada instruksi ya dari Bu Budiah menjelang di Jumat ya,
menjelang azan nunggu ada sholawatan. Saya udah kasih share bacaannya gini, Bapak mungkin bisa sholawatan itu. Nanti ikutin, saya mau coba sekali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi Allah. Gampang kan ya? 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi Allah. Itu enak. Sekali lagi coba bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi. Ikutin dulu. Allah. Kali lagi Bang Janin. Masih kaku. Ayo, biar iramanya enak. 1, 2, 3. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi Allah gantinya. Saya pernah sholat Jumat juga di bulan juga disebutkan sholawat. Iya. Sama sholawatnya cuma ditambahin pakai wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Bagaimana itu sama aja bro? Sama. Kalau kepanjangan, karena itu kan menjelang waktu yang sempit. Ya, takutnya udah waktu kita mau sholawatan kelewat. Gitu. Iya. Jadi kita nyari yang pendek. Manfaatnya sama, bersolawat. Ya. Ada. Sholawat zaman dulu juga ada. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Itu zaman dulu. Ya, itu. Jadi zamannya dulu itu, makanya itu terlalu panjang. Jadi yang ringkas mau 2 kali 3 kali udah waktu aja gitu. Kalau yang penting ada, boleh ada selawat. Itu mah usulan Pak dari Ubudiyah. Saya bilang selama itu tidak bertentangan dengan ini, monggo-monggo aja. Dan lagian juga saya kalau Jumat jarang banget di sini, gitu ya. Ya. Jadi zikir. Ria. Iya. Untuk bacaan sholawat dilagu-laguin, ya kan ya? Mau ada sholawatnya Pak? Iya. Dilaguin kayak apapun dia salawat nggak ada hijab, nggak ria. Sholawat memang harus dibaca enak, ya kan ya? Doa boleh dibaca enak, di lagu-laguin boleh, nggak ada ria. Jadi ria sekalipun membaca sholawat tetap mendapatkan pahala, gitu. Makanya banyak banget sholawat macam-macam dan doa, ya kan ya?
Makanya ada baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Ada lagi mau bagaimana aja. Ya. Jadi banyak lagamnya, tetap aja tidak mengandung riya. Kenapa? Tetap dia walaupun seperti apa, itu keistimewaan sholawat, ya Bang. Pernah gini, saya jadi membahas sholawat ya. Hebatnya satu sholawat itu bisa apa? Menyembuhkan penyakit seperti apapun. Pernah orang haji, pernah saya cerita, mungkin udah berapa kali. Orang mengajak bapaknya haji, selama ini bapaknya apa? Ahli maksiat. Udah berapa kali diajak haji nggak pernah mau, Pak. Nggak pernah mau. Diajak haji nggak mau. Anaknya bolak-balik haji aja tiap tahun. Akhirnya Allah kasih hidayah. Berangkatlah bapaknya ikut haji. Karena tinggal bapak doang semata wayang. Tuh kiai, misalnya anaknya ustad, udah kiai, ngajak bapaknya. Berangkatlah haji. Nah, pada saat dia mau mau umroh sunnah gitu, nunggu ibadah haji, dia mikot ke Tan'im. Ya, mikotnya di Tan'im. Mikot ngambil supaya apa? Untuk pakai ihram. Ya, ngambil mikot di Tan'im, bapaknya diajak naik taksi berdua. Turun dari taksi sakit, Pak. Sakit, pingsan di situ. Anaknya megangin, ayah sembuh ayah, untuk dibacain. Sampai sakit, pingsanlah si bapak dan tidur di pangkuan anaknya. Tiba-tiba pada saat ini dituntun, anaknya kayak nggak ada harapan, dituntun la ilaha illallah, dituntun tahlil, takbir Allahu akbar, meninggal Pak. Mau mikot, meninggal bapaknya di situ. Yang anehnya, pada saat dia meninggal di pangkuan anaknya melihat perubahan kulitnya bapaknya itu hitam legam. Hitam dan legam. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia menangis, dia apa? Tiba-tiba dia mencari pertolongan nggak ada yang datang, pertolongan udah nggak ada, sopir udah balik, haji masih sepi, mungkin hajinya haji tamattu kali, belum ada yang banyak orang, minta tolong. Akhirnya pada saat nungguin bapaknya sambil menangis, dia baca Yasin, dia tertidur Pak, si anak ini tertidur sampai di bawah pohon. Tertidur, dia bermimpi ada seorang turun dari langit, pakai jubah putih, wajahnya ganteng, nggak bisa dibayangkan kegantengannya, turun dari langit, turun perlahan-lahan. Si anak ini ngeliatin siapa, tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia usap bapaknya. Satu kali usapan, langsung muka bapaknya yang tadinya kulitnya hitam legam berubah Pak, menjadi putih bersih bersinar. Masya Allah, perubahan gitu. Pada saat itu orang yang berjubah putih mau balik lagi, tapi dia terbangun. Masya Allah, terbangun orang baju putih. Sebentar saudara, tunggu, terbangun dia, diberhentiin. Sambil tersenyum dan tidak kuat untuk ditatap wajahnya. Si anak ini bertanya, siapakah Anda? Mohon maaf, siapa Anda sebenarnya?
Ada apa dengan orang tua saya? Sambil tersenyum manis simpul, sabar. Bapakmu ini insya Allah husnul khotimah. Memang bapakmu ini ahli maksiat, tetapi dalam ahli kemaksiatannya itu baru insaf tahun ini, Pak. Baru insaf tahun ini. Tetapi apa? Walaupun dia ahli maksiat, dia setiap hari, pagi, sore, petang selalu yang menjadi nyanyiannya adalah sholawat Nabi. Ya, sallallahu ala Muhammad, gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang setiap hari, dan sama orang memberikan senyuman, gitu. Nah, itulah rahasianya kenapa ayahmu seperti ini. Sekarang dia insaf, dia amalnya diterima, sholawatnya itu luar biasa. Dia insaf, dia mau berangkat haji, Pak. Orang kalau berangkat haji wala jidala wala pusuko, gitu kan ya. Udah enggak jidal lagi, enggak pasek lagi. Faman farada fihinnal hajja fala ropas, udah enggak ropas lagi. Enggak berantem lagi. Enggak pasek lagi. Dia pelihara. Kenapa? Janji sama anaknya si bapak ini mau berangkat haji tahun ini. Gitu. Iya, saya berangkat haji. Insaflah dia. Taubatnya diterima, langsung berangkat, begitu, Pak. Dan itu keanehannya dari sejak dulu. Walaupun dia ahli maksiat, dia bacaannya apa? Sholawat, Pak. Jadi sholawat nggak ada ria, nggak ada hukum ria, tetap berpahala, gitu. Nah, sejak itu si anaknya kenapa ditemuin oleh imam pada saat anaknya sendiri sedang tawaf, ya, sendirian, yang dia baca apa? Tawafnya, nggak mau bacaan apa-apa lagi. Dia apa? Bacaannya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Muter, Pak. Sholawat terus. Makanya ditanya sama si imam, kenapa Anda bacaan sholawat? Kisahnya seperti tadi, Pak, itu. Karena dia membaca sholawat. Sampai dia tawaf 7 kali bacanya sholawat. Imam Sofyan Sori yang dekat dia bertanya, wahai bapak Ustadz, kenapa Anda, padahal bacaan-bacaan dalam tawaf itu udah ada diatur, bukunya juga manasiknya ada, kenapa Anda hanya membacakan sholawat? Nah, dikisahkan begitu, Pak. Kenapa saya membaca sholawat? Karena keutamaan, fadilah sholawat dan juga kehebatan sholawatnya membuat dia salut bapaknya itu seperti itu. Paham, Pak, ya? Banyakin sholawat, lagi sersah hati sholawat, mau tidur banyakin sholawat, ya. Itu sholawat zikir, sholawat itu zikir. Bahkan ada yang ngajar, hati kita terngana, zikir itu tatma'innul qulub. Ya kan ya? Menenangkan hati kita. Makanya doa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Itu dalam doa. Doa apa? Doa buat arwah. Doa arwah gitu. Munjiat. Doa selalu begitu. Hati kita tenang, baca zikir. Boleh zikirnya sholawat. Boleh zikirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu ya. Zikir bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa? 70 sehari ini pakai.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Gitu, banyak zikir. Nah itu. Kemudian ada lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha malaikatan sayyaratan yattabi'una majalisa dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa habba ba'duhum ba'da. Masya Allah begini. Innallaha malaikatan sayyaratan. Ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan para malaikat untuk berjalan. Malam tiba, pada saat malam datang, sore udah malaikat diperintah oleh Allah. Ngapain? Ya. Suruh ngapain? Sayyaratan, malaikat keliling. Yattabi'una majalisa dzikri. Suruh ngikutin majlis zikir, malaikat suruh ngaji, Pak. Sama ustadz, sama kiai. Nah, malaikat disuruh oleh Allah, sono disebar malaikat. Silakan kamu cari tempat zikir, tempat taklim, tempat pengajian. Kalau kamu ketemu, duduk situ, belajar. Nah, di sini. Jadi, faidza wajadu majlisan fihi zikrun, ya. Maka apabila ditemukan ketemu majlis ilmu, ya, majlis zikir, apa ngapain malaikat? Qa'adu, pada duduk tuh malaikat, bareng sama jamaah, bareng sama engkau, bareng-bareng duduk malaikat. Ngapa? Qa'adu ma'ahum, duduklah mereka beserta para jamaah. Wa habba ba'duhum ba'da biadni hatihim hatta yamlu ma bainahum wa bainas sama. Nah, terus pada saat dia udah duduk, malaikat belajar, dibukalah sayapnya. Nah, dibuka sayapnya, naungin para jamaah yang lagi pada ngaji, pada zikir. Malaikat duduk, para malaikat banyak pada duduk, terus naungin jamaah kita, sayapnya dibuka, dilebarkan. Nah, sampai semuanya apa? Ketutup sayap mereka hingga memenuhi semua ini, memenuhi semua jamaah, dinaungi oleh sayapnya malaikat. Ya. Di antara langit dan bumi. Terus setelah selesai, faidza tafarraqu aradu wa su'adu ilas sama. Maka apabila selesai tafarraqu, pulang masing-masing, ya. Aradu wa su'adu ilas sama. Nah, ini berarti apa? Udah selesai dia belajar bareng, misalnya belajar bareng, ngikut ngaji bareng, terus ngeluarin sayapnya, sehingga apa? Terus setelah dia selesai ngaji, mereka naik semua malaikat itu ke langit lagi. Apa yang dia lakukan? Laporan sama Allah. Ditanya, fayas'aluhumullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, ya. Walaupun Allah tahu, wa huwa a'lamu bihim, Allah tetap nanya. Kenapa Allah makin nanya, dari mana kamu habis ngadain pengajian di hari Ridwan, gitu kan ya? Kenapa Allah makin nanya, padahal Allah Maha tahu. Bapak, perumpamannya gini. Bapak kalau punya anak atau cucu, nenteng, dituntun. Cucu itu megang bola, mainan, bola gitu ya, bola-bola kecil.
ditanya. Padahal bapak tahu nggak itu bola? Kenapa bapak bertanya, apa itu neng? Apa itu dek? Apa sayang itu apa sayang? Bola. Lah kalau bocah-bocah, engkau geblek buat tebang bola aja nggak kenal, mau digituin? Iya kan ya? Allah begitu Pak. Walaupun Allah tahu ditanya malaikat, sama kita dengan anak kita. Anak kita bawa kue. Deh, kue apa itu neng? Kue gemplong. Padahal bapaknya udah lebih tahu bahwa itu adalah gemplong. Gitu. Mainan mobil-mobilan, bawa apa itu neng? Mainan apa itu neng? Main mobil-mobilan. Bapak padahal udah tahu. Tapi masih tetap ditanyakan ya. Nanya jenis mainannya apa itu, mobil-mobilan. Allah begitu, ditanya para malaikat sama Allah. Nah itu ditanya malaikat, min aina jitum, dari mana kamu? Kata Allah kepada, firman Allah kepada para malaikat, fayaquluna, mereka malaikat menjawab, min indi ibadika fil ardi. Ya, dari apa? Dari ngontrol hambamu ya di bumi. Ngontrol pengajian di Ridwan misalnya begitu. Fayaqulu lahum kaifa taraktum ibadi. Fayaqulu lahum, maka Allah ngomong lagi, kenapa kamu tinggalkan hamba-hambaku yang sedang ibadah? Gitu. Dan apa yang dia lakukan sekarang? Pada saat kamu tinggalkan hambaku, melakukan apa? Ngapain? Habis ngaji, punya ilmu, dapat ilmu, manfaat. Sekarang kamu udah laporan ke sini. Sekarang hamba-hambaku lagi ngapain? Kemudian malaikat menjawab, fayaquluna taroknahum. Ya, para malaikat bertanya, pada saat aku tinggalkan mereka, yusabbihuna laka. Ya, mereka semuanya bertasbih. Ya, hamba-hambamu pada saat itu sedang mengucap tasbih. Mengucap tasbih. Nah, ini kemudian wayuhallilunaka, mereka apa? Sedang mengucap syukur, berterima kasih. Ya. Wayahmadunaka, dan mereka sedang memujimu semua. Wayas'alunaka, dan mereka semua minta kepadamu. Ya. Semuanya para hamba-hambamu itu adalah sedang memuji pada saat aku tinggalkan, sedang mengucap zikir. Wa yuhallilunaka, mereka sedang berzikir. Nah, dan mereka wa yuhammidunaka, dan juga mereka sedang memohon berdoa kepadamu. Apa yang mereka? Ya, yang dia minta itu adalah dalam meminta permohonannya. Ya. Fayaqulu wa ma yas'aluni, apa sebetulnya yang hambaku minta? Qalu jannataka, mereka semuanya minta masuk surga. Ya Allah, mau masuk surga. Kita ngaji karena pengen dapat ridho Allah, masuk surga. Kata malaikat bertanya, kenapa yang hamba-hambaku minta sekarang? Malaikat menjawab, qalu jannataka, yang mereka minta adalah surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati, qalu la ya rabbi, qala fa kaifa law ra'au jannati. Nah, mereka tahu surga, gitu ya. Ya kalau kita minta, kita pengen minta masuk surga, ya. Jadi mereka
pada saat ditinggalkan oleh para malaikat, mereka sedang mengucap zikir, mereka memuji, kemudian mereka mohon ya, berdoa kepada Engkau ya. Apa yang diminta? Kata Allah, yang mereka mohonkan adalah surgamu ya Allah. Maka Allah berfirman, adakah mereka melihat surga? Ya. Apakah mereka melihat surgaku? Kemudian malaikat menjawab, tidak, ia tidak melihat akan surga, wahai Tuanku. Lalu apa? Jika ia melihat akan surgaku, ya, kapan, bagaimanakah dia minta surga sedangkan dia tidak pernah melihat surga? Itu. Kita minta surga, minta masuk surga, padahal kita tidak pernah dipertunjukkan surga. Ya, kita kalau Allahumma dakhalnal jannata ma'al abror, ya kan? Wa dakhinnal jannata ma'al abror. Itu minta. Terus dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Gitu. Kita minta masuk surga. Kemudian qalu, ya, menjawab wa yastajirunaka qalu wa yastajirunaka, bertanya segala malaikat dan meminta peliharakan mereka akan dikau. Maka Allah berfirman, wa mimma yastajiruni qalu min narika fayaqulu hal ra'au nari fayaquluna la ya rabbi qala fa kaifa ra'auha. Gitu. Firman Allah Ta'ala, daripada apa dia meminta peliharakan mereka itu akan kamu, maka kata mereka meminta peliharakan mereka daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Mereka sedang zikir, Allahumma ajirna minan nar. Pelihara, jauhkan daripada api neraka. Emang udah itu bisa? Dikit. Allahumma ajirna minar, zikir Pak. Yang jelas kita biasakan zikir. Insya Allah nanti ada manfaat bagi kita sekalian dengan zikir itu. Allahumma. Ya, mudah-mudahan apa yang kita nih bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.